Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam program spesial Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 16 April 2023, kita akan berdialog, kita akan berbincang seputar tentang keislaman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang spiritualitas dan kepedulian sosial. Tengah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Suteja MAG. Beliau saat ini masih aktif sebagai dosen Yayan Syekh Nur Jati Cirebon. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana. Beliau sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, Tukmudal, Sumber, Cirebon. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Prof. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasanya nggih? Lancar. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Ya. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, Ramadan merupakan bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Di antara istimewanya adalah ada ibadah yang khusus disyariatkan dan diperintahkan dilaksanakan pada bulan Ramadan, yakni ibadah puasa. Ibadah puasa ini memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Kita akan bahas kupas tuntas terkait dengan spiritualitas dan kepedulian sosial ini, kaitannya juga dengan ibadah puasa, kaitannya dengan bulan Ramadan. Baik, kami serahkan kepada beliau. Saya panggilnya Abah saja ya, Abah Prof. Ya, Abah Prof. Mangga kami serahkan untuk mengawali dialog ini sebagai mukadimah. Mangga Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Radar Televisi Cirebon, kaum muslimin muslimat semua, khususnya di wilayah 3 Cirebon, alhamdulillah pada tahun ini, bulan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu tugas fungsi kita, yaitu sebagai hamba Allah yang harus melaksanakan seluruh rangkaian peribadatan, baik ibadat yang sifatnya individual maupun yang terkait dengan kepentingan sosial.
Para pemirsa, di dalam syariat Islam ibadah itu terbagi menjadi beberapa hal, beberapa kriteria, beberapa kelas atau tingkatan atau kelompok. Ada ibadah kelompok akliyah yang sifatnya akal saja, ada ibadah yang sifatnya ruhiyah, mental saja, ada ibadah yang sifatnya jasmaniyah, jasmani saja, ada ibadah yang sifatnya maliyah, harta, yang harta seperti zakat, infak, sedekah. Nah, kalau yang ruhiyah, ya kayak sholat itu harus menggunakan akal yang khusyuk. Nah, ada lagi yang ibadah jasmania yang pakai olahraga kayak haji segala-gala itu. Nah, kalau puasa kira-kira ibadah apa maksudnya? Harta atau jasmani atau apa kira-kira? Kalau kita puasa kira-kira butuh modal berapa kalau kita puasa? Ya Mas, kalau Anda puasa kira-kira butuh modal nggak? 5.000 sahur Pak, sama buka. Sholat kan butuh pakaian, butuh sajadah, butuh masjid lah. Iya betul. Nah, haji butuh modal pesawat terbang macam-macam. Kalau zakat butuh harta, ada persyaratan lain, kaya dan macam-macam. Nah kalau puasa ini ada persyaratan untuk orang kaya, orang nggak ada kan? Ya. Jadi puasa ini gratis lah. Puasa gratis kan? Ibadah gratis lah. Nah, jadi selama ini kita puasa dan untung masih kita puasa Ramadan setahun cuma sekali. Bulan. Itu bayangkan kalau puasa Ramadan kan ada hadis ya, yang tarhib, memotivasi orang supaya rajin ibadah di bulan Ramadan. Jadi, laksana 1 tahun bulan Ramadan bulan paling bagus, lebih baik daripada ketimbang 1000 bulan pahalanya itu. Ya, kita akan lanjut nanti setelah ini ya, mengapa puasa jadi istimewa. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita jeda sebentar, sejenak menyaksikan pariwara yang akan lewat berikut ini. Silakan. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M Yayan Syekh Nurjatir Cirebon bekerjasama dengan Radar Cirebon Televisi. Baik, kita lanjutkan. Tadi Abah Prof tadi menjelaskan terkait tentang bahwa pembagian ibadah itu ada 4 macam. Ada akliyah, ada ruhiyah, ada jasmaniyah, dan ada maliyah. Lah, tadi sepertinya agak mungkin terpotong jeda ya, Bah. Mungkin bisa dilanjutkan, Bah, terkait tentang puasa itu masuk kategori yang mana? Kan seperti itu, Bah. Mangga, Bah. Ya, puasa itu kan nggak butuh modal, harus Iya, betul. punya uang, nggak butuh modal, harus punya pakaian ibaratnya kan. Malah hebatnya puasa itu sambil tiduran aja puasa jadi sah kan. Makanya ada hadis entah palsu entah dhaif, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Itu kan enak banget. Jadi puasa seharian tidur nggak kerasa lapar, nggak kerasa haus, sampai maghrib buka sah itu kan. Tapi kan kalau model puasa kita model begitu,
Apa iya nanti mencapai la'allakum tattaqun? Gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu dalam kerangka supaya kita takwa. Nah, tentunya ya bukan puasa yang model begitu. Jadi kalau kita puasa aktivitas seperti biasa, ngajar biasa, dagang biasa, kerja biasa, terus merasakan lapar, merasakan haus, ya itu lebih indah ketimbang yang puasa seharian tidur. Walaupun dalihnya daripada ghibah, daripada ngomongin kejelekan orang, mendingan tidur. Nah kalau ghibah, ngomongin kejelekan orang kan mestinya tidak harus dicari sebagai dalih untuk tidur. Jangan-jangan itu dalih orang yang tukang tidur aja. Ya kan, kalau menghindari ghibah, menghindari fitnah, ngomongin orang itu kan sejak bulan biasa juga kita harus bisa menghindari itu. Nah, itu dulu kepekaan kita dulu. Kepekaan itu dulu yang harus dibina ketika kita berpuasa Ramadan. Walaupun di puasa-puasa biasa juga kita harus punya kepekaan. Cuma ya nggak tahu apakah sengaja dipopulerkan kalau Ramadan tiba-tiba muncul kalimat kepedulian sosial, spiritualitas, kayak di bulan biasa kayak nggak perlu gitu, padahal tidak. Ya, kepedulian sosial itu tidak hanya melalui puasa, sholat berjamaah yang kita lakukan setiap hari, itu bentuk huwah, ya, kemanusiaan kita di situ. Ya. Kalau kepedulian sosial dicari-cari di dalam ibadah puasa, ya kita telusuri asrarus shaum atau maqasidus shaum. Tujuan puasa untuk apa? Ya kalau Gusti Allah ngasih gambaran sederhana dan sangat general supaya bertakwa. Tapi kan kemudian harus ditelusuri ma huwa taqwa. Takwa itu apa sih kan? Apa takwa itu singkatan dari pitak dawa atau geletak di gawa kan? Perlu penjelasan. Selama ini orang menerjemahkan takwa imtisaru awamirillah wajtinabu nawahillah. Hanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Apa cukup itu? Itu. Ya kalau begitu berarti sederhana banget. Nggak ada rasa. Makanya Al-Ghazali memberikan tambahan, ada haibah, mengagumi, memuliakan yang memberi perintah, biar ada rasa. Nah, ketika kita berpuasa, berlapar-lapar, haus sepanjang hari, selama 1 bulan, itu kan kalau orang yang nggak suka sama syariat akan bilang, orang Islam menyengsarakan badan. Ya, betul. Mestinya sarapan pagi enak malah nggak makan, dan lain-lain. Tapi justru kemampuan mengendalikan selera makan yang halal sekalipun, kemampuan mengendalikan selera untuk aktivitas ekonomi yang halal sekalipun, justru di situ letak esensi mengapa kita dilatih untuk berpuasa. Dan puasa itu ibadah umum tuh, bukan ibadah khusus atau khawasul khawas, enggak. Semua orang harus puasa dan boleh puasa, dan sederhana sekali syaratnya. Yang penting tidak makan, tidak minum. Ya kan? Tidak ada yang membatalkan puasa gara-gara apa? Berkelahi itu. Enggak ada kan. Pokoknya puasa itu jadi sah asal selama 1 hari sesuai aturan, tidak makan, tidak minum, disengaja gitu.
Bahkan ada, karena ada yang makan tidak disengaja kan, karena lupa gitu. Ada nggak? Ada. Hah? Ada. Ada. Bulan Ramadan siang-siang makan, alasannya lupa. Ada nggak? Tidak. Ada. Ya nggak mungkin lah orang lupa makan. Kalau lupa ya buru-buru makan. Nah itu perlu kajian lagi. Maksudnya lupa di situ, lupa kalau dia sedang puasa. Ya. Bukan berarti lupa lagi makan. Makannya sadar, tapi lupa kalau dia sedang puasa. Nah itu. Ya. Yang penting tidak makan, tidak minum. Nah, apa hikmah Allah mensyariatkan puasa yang penting tidak makan, tidak minum? Karena semua makhluk Allah itu, dari yang namanya manusia, jin, ya, setan, iblis, binatang melata, ya, semua diberi perut dan harus makan. Wa ala kulli mauludin rizquhunna wa kiswatuhunna. Allah yang punya kepedulian memberi makan dan tidak diskriminatif. Allah tidak milih-milih, ini orang mukmin dikasih makan banyak, orang kafir tidak. Nggak ada diskriminasi. Nah, jadi Allah saja bertanggung jawab terhadap isi perut semua ciptaannya, apalagi kita. Nah, makanya puasa ini melatih kita untuk merasakan lapar. Kalau tidak kelaparannya pernah lapar lah, semenit 2 menit kan keruyuk gitu kan. Nah, kenapa perut lapar tuh kalau puasa lapar tuh? Ya, kenapa kalau siang hari bulan Ramadan perut kita lapar? Karena tidak diisi. Bukan, karena habis sahur tidur. Oh, bisa tidur. Bangun keruyuk-keruyuk. Ya, tidur itu kan istirahat. Iya, betul. Pencernaan istirahat, ngelola makanan, habis tinggal darah. Otomatis lapar. Iya. Coba kalau habis sahur tidak tidur, nggak terasa lapar. Yang puasa seharian nggak pernah tidur, itu nggak akan terasa lapar, paling haus, ngantuk, capek. Nah yang ternyata yang laparnya lupa ya. iya. Iya, Pak. Nah, jadi semua ciptaan Tuhan, tanggung jawab Tuhan memberi makan. Puasa itu melatih kita untuk sekali-kali merasakan sakitnya, pusingnya kalau tidak makan. Supaya nanti bisa menciptakan kesejahteraan tanpa pilih-pilih. Kita sebagai khalifah yang paling penting mensejahterakan manusia. Mensejahterakan itu dimulai dari membuat mereka tidak pernah kelaparan. Nah, karena orang doif itu kan ada yang memang doif, asalnya doif, ada yang memang doif karena dibuat sistem. Makanya ada doif, ada mustad'afin. Nah, ada orang lapar, ada orang kelaparan. Ya, kelaparan itu berarti diciptakan oleh sistem. Nah, yang tidak boleh terjadi di dunia ini adalah kelaparan. Nah, kalau ada orang kelaparan, berarti laparnya tidak sekali kan? Iya. Hari ini lapar, besok lapar, sampai sebulan lapar, kelaparan. Nah, kenapa di dunia ini masih ada orang kelaparan? Berarti sistem tatanan sosialnya nggak beres. Makanya kita disayang Tuhan, dalam 1 tahun dilatih untuk mengasah kembali, mengingat kembali rasa kepedulian kita kepada tetangga, kepada sesama manusia, terutama hal mencegah jangan terjadi terulang lagi kelaparan. Makanya kita harus puasa Ramadan, dan puasa yang itu gampang. Yang penting tidak makan, tidak minum. Baik, Pak. Sepertinya kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan
Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita jeda dulu sejenak menyaksikan pariwara berikut ini. Enggak, silahkan. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Bagi para pemirsa di rumah yang mau bergabung ataupun mau bertanya terkait tentang seputar tema yang sedang kita kaji, maka bisa hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa ibadah puasa itu, kalau mungkin bisa saya simpulkan sedikit terkait ibadah puasa itu, ada masuk dalam 3 kategori, Bah. Ada kategori akliyah, ya, di situ dimensi akliyah, dimensi ruhiyah dan jasmaniyah. Ya, dimensi akliyah itu bahwa orang yang berpuasa itu tidak boleh untuk memikirkan sesuatu yang bisa membatalkan nilainya puasa. Kalau secara syariat mungkin sah, Bah. Tapi bisa jadi dari sisi nilai kurang. Kemudian ruhiyah, dengan ibadah puasa kebersihan hati dan jiwa itu bisa tercapai, gitu. Kemudian jasmania ini berarti bahwa puasa itu bisa melatih dan bisa mengatur pola keberlangsungan makan dan minum sehingga kesehatan itu bisa tercapai juga. Jadi ada 3 dimensi yang ada di dalam ibadah puasa. Baik, Abah Prof, ini kebetulan itu kita sudah memasuki 10 hari terakhir nih, Bah. 10 hari terakhir yang hari ini kita itu sudah memasuki tanggal 25 Ramadan. Nah, ini sepertinya kalau di 10 hari terakhir itu sudah sering kita dengar bahwa di 10 hari terakhir ada 1 hari ataupun 1 malam yang itu kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Nah, dari Lailatul Qadar ini apa kaitannya, Pak? Tentang bagaimana meningkatkan spiritualitas, ya, dengan ibadah puasa, kemudian ditunjang juga dengan adanya kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kan biasanya kalau di ini tuh Lailatul Qadar itu kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, sholat malam, bahkan ada sholat tasbih itu setiap malam ganjil, ataupun di 10 hari terakhir itu di mana-mana majelis taklim di pondok pesantren itu seringkali kita dengar. Seperti itu, Bah. Mangga, Bah, kira-kira. Ya, Lailatul Qadar itu kan ditafsiri variasi. Kalau kelompok A misalkan mentafsiri Lailatul Qadar itu ya malam turunnya Al-Quran. Berarti kan tanggal 17. Ya. Tapi itu pun masih ikhtilaf. Ya, kemudian kelompok lain dan yang paling banyak cenderung menafsirkan Lailatul Qadar itu suatu malam yang memang di dalamnya ada keindahan, kebaikan yang lebih utama ketimbang 1000 bulan, sehingga harus diisi dengan ibadah-ibadah individual, ritual kepada Tuhan, sholat, zikir, tadarus, i'tikaf dan lain-lain. Nah, terus ada diskursus kapan terjadinya Lailatul Qadar. Lalu ada istihad di malam-malam ganjil 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29. Ya kan? Ada lagi yang berpendapat yang kelompok ahli hadis, Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam Lebaran. Karena ada hadis, kalau orang menahya Lailatul Idul Fitri, ahya Lailatul Qadar gitu kan. Kalau ada orang yang mengisi kebaikan selama malam Idul Fitri, akan dapat pahala Lailatul Qadar. Karena ada kebiasaan di satu sisi, kalau malam Lebaran orang karena ngerasa sudah puasa, sudah selesai, sudah suci, pesta pora kan,
lupa diri gitu kan. Nah, semua itu pada dasarnya karena melihat contoh keteladanan perilaku Kanjeng Nabi. Kalau 10 hari terakhir di malam-malam khusus, malam ganjil atau malam apa, Kanjeng Nabi memperlihatkan kepada istrinya Aisyah, kepada sahabatnya tentang apa ya, frekuensi ibadah yang lebih ketimbang lebih. sebelum Ramadan, sebelum bulan-bulan itu. Bukan berarti Kanjeng Nabi kayak kita lobet, itu enggak, tetap stabil. Cuma kestabilan beliau beribadah di luar Ramadan tidak dipertontonkan kepada umatnya, kepada sahabat, kepada istrinya. Nah, ketika di bulan-bulan itu mulai dipertontonkan, malah sampai-sampai membangunkan keluarga untuk ikut menghidupkan malam itu. Yang diharapkan oleh kita itu Lailatul Qadar, ya kan? Kalau orang yang tidak setuju Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali di bulan Ramadan ketika Al-Quran turun, maka sekarang dimaknai Lailatul Qadar itu ya karomatnya Lailatul Qadar. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah menteladani Kanjeng Nabi yang menghidupkan malam 10 terakhir itu, ya kan, bulan-bulan ganjil. Karena kata Rasul ada 10 hari pertama itu rahmat, 10 malam kedua ampunan, 10 ketiga itkun minan nar. Makanya kan doanya beda-beda. Ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya kan. Ada nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar dan seterusnya. Nah, lalu ada lagi tinjauan yang sedikit apa ya, metafisik atau apa. Ada di rumus, kalau puasa Ramadan diawali bulan hari Rabu, maka lalu qadarnya malam ini. Nah, tahun sekarang itu rumusnya puasa semulai bulan hari Kamis. Berarti Lailatul Qadarnya tadi malam. Tanggal selawe. 25. Jadi sudah lewat. Udah kelewat. Tapi kan bikin orang putus asa yang tadi malam gak kebagian, tadi malam ketiduran, gak taraweh, gak qiyamul lail, itu kan? Nah, itu. Tapi kan itu kan ya apa ya, furu ya, bukan furu. Nah, yang kedua yang perlu dipahami bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah. Nah, ibadah itu yang paling penting, ujung-ujungnya takarrub kepada Allah. Bentuknya ya boleh ngasih santunan, boleh apa lagi, ngobrol, ya kan? Boleh ngasih buka puasa, ngasih sahur. Nah, yang hobinya etikaf, yang masih kuat, pokoknya dodok sila jam-jaman, ya mangga etikaf. Yang masih kuat tadarus ya tadarus, yang masih kuat sholat tasbih ya mangga tasbih. Jangan dibatasi kalau mengisi Lailatul Qadar harus dengan itu sholat ini, tasbih dan macam-macam zikir. Itu tergantung kebiasaan. Karena itu tadi, biar kita tidak terlalu sempit memahami ibadah. Ibadah itu ya pokoknya kalau orang-orang yang minimal yang sudah ngaji hikam itu, ngaji syarah hikam itu, ibadah apapun yang kita lakukan harus berbuah taqarrub ilallah. Jangan sampai kita menuhankan ibadah, menuhankan sholat. Kita sholat tasbih, sholat macam-macam, tadarus. Tapi kita nggak merasa mendekati Gusti Allah. Malah menjauhi Gusti Allah kan. Yang dituhankan, yang kita sembah bukan Tuhan. Bukan Tuhan Allah, tapi wiridannya, dan macam-macam. Jadi ya saya sih yakin semua orang mendapatkan keutamaannya, barokah
Amin, amin. syafaat karamat Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Nah, kemudian ada lagi yang membahas ciri-ciri kalau datang Lailatul Qadar. Dari ciri geografis, ciri astrologis, macam-macam. Jadi ada yang bilang kalau ini sumum, ya kan? Tapi nggak panas. Iya. Dingin, sejuk tapi nggak dingin dan macam-macam. Ya, cuman pertimbangannya ketika Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Di malam Lailatul Qadar semua malaikat termasuk Jibril turun. Ente bisa bayangkan nggak? Malaikat seisi langit turun ke bumi plus malaikat Jibril. Iklim Indonesia kayak apa? Kalau turun di Indonesia, panasnya kayak apa? Apa nggak meledak? Iya, iya kan? Ya cahaya kan lebih panas ketimbang api. Bayangkan. Nah, itu perlu kajian lagi dan kajiannya tentunya harus ilmiah, tidak sekedar ngawang-ngawang. Ngerendong-ngerendong, harus kajian ilmiah secara fisika. Kalau Jibril turun ke bumi, Suhu itu akan bisa naik. suhu, ya, atmosfer bumi kayak apa? Iya. Karenanya yang paling bijak menurut saya, tidak harus kita mengklaim punya barokah mendapat Lailatul Qadar, tidak harus mengklaim kalau Lailatul Qadar pasti tanggal ini, bulan ini, jam sekian, tidak harus. Kita jadikan semua Ramadan dari awal sampai akhir Lailatul Qadar semua. Hidupkan setiap Lebih harinya. bagus begitu. Jadi kita ibadahnya nggak fluktuatif, nggak kayak bunga bank itu fluktuatif. Ya, dari awal sampai akhir konsisten kita ibadah. Kalau persentasenya 10. Jangan pilih-pilih, kalau awal nyantai, pertengahan rada repot, pas akhir buru Lailatul Qadar. Padahal kenyataannya modal ente kalau di akhir Ramadan itu bukan memburu Lailatul Qadar, memburu THR. Iya, betul. Yang belum punya THR nyari-nyari THR, yang punya karyawan bagaimana keuntungan menaik supaya ngasih THR banyak. Tercukupi ya. Jadi konsistensinya nggak jelas. Nah, kalau ibadah hanya dibatasi dengan ibadah ritual, berarti usaha ente untuk menaikkan omset supaya bisa menyantuni karyawan tidak dianggap ibadah. Betul. Padahal itu yang penting. Ya, itu yang masuk dalam kategori kepedulian sosial itu. Iya, karena puasa itu melatih kita melalui kepedulian dan ujungnya nanti zakat fitrah. Zakat fitrah itu fungsinya tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Ujung-ujungnya nanti kita harus zakat fitrah, zakat harta. Zakat fitrah itu tuhratun lis-shaim, untuk menyempurnakan kesucian orang yang berpuasa. Wa tu'matun lil masakin, ngasih makan orang yang kelaparan tadi, yang miskin. Jadi bagi saya, kalau orang punya perubahan meningkat menjadi baik, apalagi momennya Lailatul Qadar, ya yang paling penting itu. Orang yang dapat karamat Lailatul Qadar, hari esoknya lebih bagus ketimbang yang kemarin. Itu menjadi indikator ya. Iya, apa indikator. rezekinya, apa ketenangannya, apa kedamaiannya, ya, terutama kedamaian lah. Kalau harta sih relatif. Ya. Oke. Bah, jeda dulu sejenak. Oke. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita break sejenak menyaksikan pariwara yang akan lewat berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program spesial Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan RCTV, Radar Cirebon Televisi. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal terkait tentang puasa
apalagi tadi terkait menyinggung ke Lailatul Qadar. Mungkin sedikit saya mengutip apa yang Abah tadi sampaikan, bahwa kalau ibadah puasa mungkin masuknya 3 dimensi, Bah. Tapi secara umum Ramadan ya itu bisa jadi 4 dimensi itu ada, Bah. Yang tadi akliyah, ruhiyah, jasmaniyah, dan maliyah. Karena apa? Karena tadi disampaikan Abah juga bahwa dengan ibadah puasa itu juga mendorong untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan memperbanyak misal tadi sedekah, santunan. Itu bisa menjadi bahwa Ramadan itu 4 dimensi itu ada ya, Pak. Nah, jadi ini, Pak, terkait dengan sebetulnya orang yang berpuasa dengan tadi 4 dimensi tadi tuh, atau 3 dimensi, akliyah, ruhiyah, jasmaniyah, secara spiritual, kemudian sebagai kepedulian sosial, ini kalau bisa hasil yang bisa dicapai oleh orang yang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan, dan mungkin berpuasa di hari-hari selain bulan Ramadan. Apa yang hendak dicapai selain mungkin pribadi takwa itu jelas, tapi bagaimana penerapan pengamalan yang mungkin bisa menjadi hasil yang terlihat oleh orang yang berpuasa, Pak? Ya, kita kembali ke belakang dulu nih. Iya. Ya, puasa Ramadan itu diwajibkan, disyariatkan kepada umat Islam ketika tahun kedua Hijriah. Ketika lagi perang Badar. Anda bayangkan, perang Badar itu perang paling maha besar, hanya sekali terjadi, dan hanya satu kali kemenangan dimiliki umat Islam dengan kekuatan yang sangat tidak imbang, tidak rasional dengan kekuatan musuh. Nah, justru lagi Ramadan, lagi perang Badar, turun syariat puasa Ramadan. Nah, setelah Ramadan selesai, turun syariat zakat. Ini bayangkan, lagi enak-enaknya perang suruh puasa, tapi malah menang. Indonesia merdeka itu jangan lupa 17 Agustus itu bulan Ramadan. Iya, betul. Ya. 9 Ramadan. 9 Ramadan. Ya, malah ada yang mengatakan apa? 17 Nuzul Quran. Nuzul Quran. Ya. Itu lagi puasa. Iya. Ente bayangkan kalau lagi perang, orang perutnya kenyang, kaya-kaya loh, akan turun. Maka senjata turun ngantuk ya. Ngantuk ya. Tapi karena puasa semangat, nggak mikirin makan, nggak mikirin minum. Apa tema? Nah, ketika Indonesia proklamasi 17 Agustus, ya, ente bayangkan kalau proklamasi bukan bulan Ramadan, itu habis proklamasi orang mikirin standing party, butuh makan, butuh macam-macam. Padahal Indonesia belum punya apa-apa, iya kan? Tapi gara-gara Ramadan terjadi proklamasi, hari Jumat Kliwon, selesai proklamasi, sholat di Masjid Istiqlal. Yang Kristen masuk ke Kristen masuk gereja di depan Istiqlal itu. Nah itu. Nah, makanya kata Rasul, ketika para sahabat pesta pora habis menang perang Badar, Rasul berkata, "Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Wahai sahabatku yang tercinta, kalau perang Badar dianggap perang serius, ini perang paling kecil. Sahabat proteslah, sudah capek-capek, nggak mandi berbulan-bulan, nggak makan, nggak apa, kok dibilang perang kecil. Wa mal jihadul akbar, kata Rasul, jihadun nafas. Jihadun nafas. Nah, peperangan yang paling besar itu perang terhadap diri sendiri. Kalau musuh dari luar, Bung Karno juga mengatakan begitu kan? Kata Bung Karno, musuh saya jelas, bangsa penjajah orang asing. Iya betul.
dan sudah selesai. Tapi musuh kamu setelah saya tidak jelas, bangsamu sendiri, dan akan selalu mengiringi kamu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing, jangankan meleknya, tidurnya juga ada. Jangankan lagi tidak ibadah, lagi ibadah pun ada. Sampai kiamat, sampai mati maksud saya, hawa nafsu tetap mengiringi kita. Itu sebabnya maka peperangan yang paling tersulit, paling terbesar ya memerangi diri sendiri. Nah, sayangnya Allah memberikan kita kewajiban syariat, sholat, puasa, itu termasuk saking sayangnya Gusti Allah supaya kita jadi manusia yang memang manusia. Tidak hanya ngumbar atau apa kata orang serupa, tidak hanya ngurusi selera makan. Bolehlah kita makan suka-suka, yang halal, yang baik. Tapi jangan lupa tetangga kita, adik kita, keponakan kita di rumah kita. Kalau Nabi kan sederhana mencontohkan itu, cuma sering dilupakan. Nabi Muhammad, Nabi paling mulia, manusia paling mulia, makhluk paling mulia, panutan kita. Kalau pagi itu nggak pernah sarapan, Dok, Gong. Nah, ya. Kalau nggak ada yang dimakan, ya puasa. Sorenya pulang, nggak ada yang dimakan. Ya nggak marah-marah, John. Kayak ente kalau nggak di rumah pulang mentang-mentang suami kerja cari uang, pulang ke rumah nggak ada makan, nggak ada ngopi, ngomel-ngomel, pidato. Padahal nggak ada efeknya, suami marah-marah, nggak ada perubahan kan, istri dimarahin tambah semangat, tambah semangat nguntap ya kan. Kanjeng Nabi begitu, ya kan. Nah, contoh lagi, Siti Aisyah menceritakan Kanjeng Nabi itu kan manusia yang dijamin pasti diampuni Tuhan, pasti masuk surga, karena beliau nggak pernah salah. Tapi kenapa repot-repot tiap malam tahajud sampai subuh, sampai kakinya bengkak? Ya kan? Itu artinya Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi tidak pernah ngajak Siti Aisyah tahajud. Siti Aisyah tuh ngintip-ngintip Rasul lagi tahajud lagi, itu gak pernah ngajak. Gak kayak kita. Baru bisa baca Fatihah saja sudah ngajak orang supaya Fatihahnya kayak kita gitu kan. Ya. Selama kemana-mana, balik wali walau ayat. Kan itu. Nah, yang ketiga saya kasih contoh. Kanjeng Rasul dakwah kemana-mana, kalau malam pulang itu, lihat Siti Aisyah sudah tidur, beliau tidurnya depan pintu, depan jendela, ya tok-tok pintu. Padahal kalau anda tahu kamarnya Rasul itu, ini kan mimbar, rodoh, makbaroh di Madinah tuh, ya kan? Iya makbaroh ini rumahnya Rasul, rodoh tempat midang, ini mimbar, dan nggak pakai pintu, nggak pakai hordeng, apa susahnya? Tapi nggak pernah membangunkan Siti Aisyah. Ya, sepertinya waktunya sudah ini, Pak. Iya, jadi semakin menyayangi. Baik, Abah, Prof, sepertinya ini kita sudah memasuki penghujung dan mungkin 1 menit, Bah, penutup kesimpulan. Iya, iya. Itu tadi. Contoh 3 dari Rasul saja, ya. Pertama, tidak pernah mengklaim diri kita orang soleh, orang ahli ibadah. Ya, keimanan kita tidak usah dipamer-pamerkan, ya kan? Ketauhidan kita tidak usah dipamer-pamerkan, ya kan? Contoh dari itu begitu. Yang kedua, kalau kita berbuat baik, yang diteladankan Rasul, menteladankan dulu, bukan memberikan ceramah, bukan provokasi. Ya, teladan dulu, terutama kepala rumah tangga itu. Yang ketiga, dengan puasa ini bukan berarti kita sekedar kuat nahan makan, tapi yang paling penting adalah kemampuan mengendalikan selera makan.
Jangan mentang-mentang halal, bergizi, semua dimakan. Ada aturannya kan? Ya. Kalau umur 30-an, boleh nggak makan durian sekardus dewekan? Boleh nggak, Dok? Oh, Nggak boleh, tuku boleh. sing di duit teh, masih nom. Iya kan itu. Jadi kemampuan menahan selera makan, akhirnya berkembang kepada kemampuan menahan selera kuliner, selera shopping itu loh. Ya Mbak? Jangan mentang-mentang punya uang banyak, shopping tiap hari. Kartu kredit tahu-tahu angus. Ada kemampuan begitu. Jadi bukan makannya yang tidak boleh, kemampuan Menahan selera makan. selera makan, Ya. selera belanja, selera konsumtif itu. Ya. Dan harus ada perubahan dari setiap diri kita yang berpuasa. Oke. Barangkali itu. Mungkin Ya. terima kasih ini Abah Prof atas semua ilmu yang sudah disampaikan, sudah diberikan kepada kita semuanya, termasuk kepada pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, yang di rumah dan di mana saja yang menyaksikan program Ramadan Menyapa ini. Tidak terasa para pemirsa, sudah 60 menit kita berjalan program pada kesempatan ini. Tibalah di penghujung acara. Kami atas nama moderator ya, kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Prof yang sudah banyak memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Karena waktu yang kita dibatasi sehingga mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang berikutnya. Baik pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menyaksikan program ini. Kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan insya Allah sampai hingga akhir di Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa dengan sempurna dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.